Luar biasa teman-teman, langkah brilian yang ditunjukkan dari salah satu pemain legendaris dunia, Vladas Mikėnas, pemain asal Lituania yang pernah dianugerahi gelar Master Internasional dan Grandmaster kehormatan oleh FIDE. Menteri lawan tidak berkutik, benteng lawan tidak bergerak sama sekali, rajanya mati di tengah papan. Bagaimana keseruannya? Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Vladas Mikėnas memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Lawannya Sergei Fedorovic, kuda ke F6. Putih pion ke C4, lalu hitam pion ke E6. Walaupun terlihat sedikit berbeda, pada saat kuda ke C3, di sini teman-teman, hitam pion D5. Terjadilah pembukaan. Queen's Gambit declined atau gambit menteri ditolak. Permainan berlanjut, putih gajah G5 dan hitam gajah ke E7 bertujuan jelas untuk persiapan rokade sayap raja. Putih pion E3 agar gajahnya bisa melindungi pion yang ada di C4. Sergei Fedorovic memainkan pion ke H6 mengancam gajah dipukul mundur ke H4. Di sini hitam sudah melakukan rokade sayap raja, tetapi Vladas Mikėnas tidak memikirkan hal itu. Sekarang dia memainkan benteng ke C1, mencoba jalur C dikuasai olehnya. Pion C6 dan gajah ke D3. Setelah hitam, penempatan kuda ke D7, putih juga melakukan hal yang sama teman-teman. Kuda ke F3, persiapan mungkin rokade sayap raja. Sergei, pion pukul pion, mengancam posisi gajah dan disambut langsung oleh gajah. Di sini permainan sudah berubah ataupun sudah mulai melakukan serangan untuk kedua pemain. Kuda ke D5 mengancam gajah dua kali yang ada di H4. Gajah dipukul mundur ke G3. Hitam melakukan penyerangan permainan. Di sini disambut dengan pion. Sudah terlihat kolom B bisa dikuasai oleh benteng putih. Pion C5 mengajak pertukaran. Vladas Mikėnas melakukan rokade sayap raja. Apa selanjutnya tujuan dari Vladas Mikėnas ataupun buah putih setelah melihat pion A6 dimainkan oleh hitam bisa bertujuan pion B5 mengancam gajah. Di sini dia memundurkan gajah langsung ke D3 bertujuan mengambil diagonal untuk menyerang sayap raja. Nyatanya setelah hitam menempatkan kudanya ke F6, dia mencoba mengambil keuntungan teman-teman. Mencoba aktif kuda ke E5 menempatkan ke posisi center. Kita meresponnya, melihat ini sangat tidak nyaman. Penempatan gajah dan mengancam kuda, inilah yang dilakukan oleh Sergei. Permainan berlanjut, gajah ke H4, kembali menyerang posisi kuda. Langkah berulang diciptakan oleh Sergei teman-teman. Dan di sini, gajah petak putih diturunkan ke B1. Memantau petak diagonal yang nanti bisa tujuannya menteri ke D3. Setelah nanti gajah pukul kuda, skakmat nanti menteri ke H7. Tetapi itu sangat terbaca teman-teman. Itu langkah yang mungkin bisa dipikirkan oleh Vladas Mikėnas. Hitam merespon menteri ke E8. Putih, sesuai dengan rencana awal, sebelum dia melakukan menteri ke D3, dia melakukan pion pukul pion. Dan ini tidak bisa disambut dengan gajah teman-teman. Apabila ini terjadi, maka langkah putih sangatlah tepat jika kalian berpikir dengan posisi seperti ini pukul kuda dengan gajah. Jika dipukul dengan pion, putih akan tempo skak terlebih dahulu. Raja ke H8. Teman-teman, setelah menteri penempatan ke F4, pion tidak akan bisa pukul kuda. Karena apa? Menteri akan mengambil pion H6 tempo skak kemanapun raja pergi. Hanya satu langkahnya teman-teman. Skakmat di H7 oleh menteri. Dengan kondisi seperti ini, raja mungkin melindungi pionnya, penempatan raja ke G7.
Tetapi setelah langkah kuda ditempatkan ke G4 mengancam pion H dan pion F, salah satu akan dilindungi. Kali ini benteng mungkin ditempatkan yang paling jelas adalah ke H8. Setelah menteri memukul pion tempo skak, raja mundur ke G8. Jika dilanjutkan, posisi seperti ini bisa benteng ke D1 untuk putih, atau kuda memukul pion yang ada di H6, dan ini harus dipukul oleh benteng, teman-teman. Dilanjutkan, setelah kuda dipukul benteng, menteri pukul benteng. Menang kualitas untuk putih, menang pion untuk putih. Kedepannya pasti akan menang 100% untuk putih. Apalagi dengan kondisi seperti ini ada ancaman skakmat apabila menteri nanti menggerogoti masuk ke H7 dan mengaktifkan benteng ke D1. Maka dari itu, Sergei Federovich tidak memukul pion, tetapi memainkan pion G5 mengancam gajah. Gajah dimundurkan ke G3, barulah dia memukul pion dengan gajah. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana langkah seterusnya Valdas Mikanas menciptakan langkah taktikal yang sangat brutal, kejam. Karena menteri lawan tidak bergerak sama sekali setelah pion F4 dimainkan mengajak pertukaran. Hitam merespon. Jelas seperti seolah-olah blunder, teman-teman, dan hitam langsung memukul pion yang ada di E3 tempo skak dan mengancam benteng. Raja bergeser ke H1. Dia langsung mengeksekusi bentengnya. Dalam pemikiran Sergei inilah langkah blunder, tetapi Valdas Mikanas merakit rancangan langkah ini untuk membunuh Raja Hitam. Pion pukul pion yang dilakukannya. Seolah-olah membiarkan gajah itu berlari sambil memakan pion, melindungi pion yang ada di H6. Tetapi dalam hati Valdas Mikanas tidak segampang itu Ferguson. Karena apa? Ada rakitan untuk mematikan raja lawan, memukul kuda dengan benteng. Luar biasa, teman-teman. Dan ini tidak dipukul dengan gajah. Apabila ini dipukul dengan gajah, kita melakukan perandaian. Pion yang ada di F7 yang dimiliki oleh hitam sangat menghalangi rajanya untuk bergerak. Apabila nanti menteri ditempatkan ke D3. Kita jalankan, teman-teman, agar teman-teman tidak bingung dengan kondisi seperti ini. Beranggapan gajah memukul benteng. Penempatan menteri ke D3 jelas membuat ancaman skakmat ke H7 tidak ada langkah hitam yang dapat menolong. Kalian bisa pause videonya apabila kalian penasaran. Kita lanjutkan dengan partai aslinya, posisi seperti ini. Hitam memainkan raja ke G7 berupaya mengancam benteng. Di sini menteri kembali. Tujuan utama ke D3. Ada ancaman skakmat di H7. Kita merespon memainkan pion ke H5 untuk memberikan ruang kepada raja di H6. Apa langkah Valdas Mikanas dengan kondisi seperti ini? Memainkan pion H4 mengancam gajah. Balasan dari hitam seolah-olah berpikir mengambil keuntungan dan putih melakukan langkah blunder. Raja memukul benteng dan berharap rajanya ke E7 dan berlari dari ancaman menteri. Tidak semudah itu. Valdas Mikanas langsung pergerakan kuda ke G4, tempo skak. Apabila raja ke E7, skakmat, menteri di D6. Melihat hal ini, Sergei Federovich raja ke G7. Sama saja skakmat. Langkah aslinya, teman-teman. Kuda dipukul dengan pion. Apa rancangan Valdas Mikanas? Mungkin dalam hati kalian dia udah stres melihat kondisi seperti ini. Ini tidak bisa, skakmat. Satu langkah, raja harus dipukul. Brilliant move. Skakmat menteri di D4. Pernahkah kalian melihat pertandingan catur seperti ini? Dan ini resmi pada tahun 1941 kejuaraan catur dunia. Ambil ilmunya, teman-teman. Kalian bisa terapkan saat bermain nanti. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Subscribe. Bye-bye.